ila hadratin nabiyina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami'ah sahabat Nabi minal muhajirin wal ansar ar-rijal minhum man hisab Hadrat Syekh Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi Hasil Fatihah ya Allah Masyayikh Panjang Masyarakat Syekh saya Hadisin saya jambari Annallah yumiddu alaihi barakatihi wa futuhatihi wa fuyuhatihi wa anwarihi wa urumihim fiddin dunia wal akhirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsalis. An Abi Abdurrahman bin Abdullah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakat wa hajjil bait ha'ibi asra wa hajjil bait wa shawmi ramadan Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaya iki padha karo apa yang ditanyakan oleh Jibril sewaktu hadir nang Madinah sing diriwayatke Sayyidina Umar kemarin. Tapi hadis iki berdiri sendiri. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar jenenge Abdullah zaman kui sahabat-sahabat Rasulullah, santri-santri beliau yang melu ngaji langsung di forum kajian Masjid Nabawi para ahli sufah. Ono wong papat bernama Sama sing nantinya jadi gunung-gunung besar, jadi ulama-ulama tetunggule jagat. Abdullah Pernopaman wong papat sama-sama bernama Abdullah. Keempat-empatnya punya kapasitas memori simpan terhadap ilmu yang gede tenang. Orangnya itu besar sekali. Abdullah ibni Umar ini salah satunya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, baru Abdullah bin Zubair. Apa? Abdullah kabeh. Untuk membedakan beliau-beliau, kadang-kadang memang penyebutan ini cukup dengan diwakili jenenge Pak. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, kalau Ibnu Mas'ud. Keempat-empatnya bernama Abdullah. Semoga-moga berkait para Abdullah papat tetap menjangkau zaman ini. Wong-wong sing ijek nyebut-nyebut asma. Dan ono undang-undang tertulis nomor dokumen-dokumen lama. Indah dikris sholihin tanazzalur rahmah. Ketika orang soleh ini disebut-sebut, maka akan terus tumuruni rahmat itu bareng karo ketika para sholihin itu dirembuk.
nomor level para sholihin kuwi tingkat tertingginya ditempati oleh ulama-ulama sing meraktekke ilmune sesuai disiplinnya masing-masing. Munggah ulama iki kan ya murid ulama. Nonggon periode zaman sebelum kuwi ana jenengane para tabi'in. Para tabi'in iki santrine para sahabat-sahabat. Tingkat kesolihan yang dicapai beliau-beliau itu hanya satu level di bawah para sahabat. Tingkat kesolihan tertinggi itu ditempati oleh para sahabat-sahabat. Maka ketika sahabat-sahabat yang dibahas para akabirnya, para akabirus sahabat, sapa nahro wong soleh nang umat Kanjeng Nabi sing iso nyundul maqam sahabat-sahabat. Maka ini salah satunya Sayyiduna Syekh Muhammad Syekh Sayyiduna Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, salah satunya. Kala sami itu Rasulullah. Kata-kata sami itu kuwi bermakna kepastian, benar-benar mendengar. Abdullah bin Umar ini kurung langsung dengan telinganya sendiri jauh sebabkan Nabi. Sami itu maknanya ini. Yaqul, sewaktu Abdullah mendengar kan Nabi ngendikan dunia Islamu ala khamsin, dibangun dunia maknanya dibangun. Apa Islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Infrastruktur, ya. Infrastruktur sing menjadikan Islam iki jadi bangunan tegak kokoh sepanjang zaman. Ini terdiri dari 5 materi utama. Materialnya berdiri kokohnya agama Islam ini sebab 5 perkara. Ini nanggon hadis iki ana urut-urutan sing tertibnya urutan ini beda karo apa yang diajarkan nonggon ngaji kita awal-awal kayak. Ini urutan ini zakat, kaji, poso. Kan dunia Islam wala hamsin syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Poso iki justru penempatane nanggon urutan kelima. Syahadat ki apa to? Syahadat ki kecuali ikrar bil lisan. Syahadat itu sebenarnya garapan hati. Garapan hati sing muncul saka ruang yakin sing ana ning kono. Bahwa ora ana sembah. Ora ana apapun yang berhak disembah. Yang semesta ini jagat biyen, jagat saiki, jagat sumben. Kecuali Gusti Allah. Zat sing asma Allah wilah satu-satunya sesembahan non kehidupan, satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang layak, satu-satunya sing benar untuk disembah. Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pertama tadi kudu dilengkapi nganggo syahadat yang kedua, bahwa Nabi yang asma Muhammad iki minangka utusan Gusti Allah. Syahadate wong Islam kuwi
dadi asas, dadi pondasi pertama adeke aku. Dene periode kenabian sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, tugas nabi-nabi nunggu zaman masing-masing. Ketika nabi-nabi kuwi mengajarkan syahadat nunggu umat dewi-dewi piye, yuk beliau itulah yang menjadi Rasulullah. Nabi Adam yang mengajarkan ya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah. Nabi Nuh itu bunyi syahadatnya ya anna Nuh Rasulullah. Ibrahim yang itu penjelasan sing ditampa dewi selama perjalanan ngaji ini. Salah satunya adalah tugas-tugas kenabian nomor periodenya masing-masing ini nggawa syahadat sama. Nomor perangan awal sing la ilaha illallah itu sama. Maknanya kawit zaman awal menungso, kawit zaman Nabi Adam ngantek jagat iki wis diputuskan untuk mengalami periode akhir. Kalimat la ilaha illallah itu enggak ada pergantian. Ini kalimat paten kawit zaman azali, kawit zaman menungso bahkan urung digawe sampai zaman dunia ini berakhir, sampai finale urusan yang akhirat. La ilaha illallah itu merupakan kalimatul haq. Kalimatul haq, kalimah sejati, kalimah benar, sing menyertai seluruh peristiwa kehidupan sejak zaman azal. Zaman azal ini zaman sing ora iso dilacak kawitane kapan. Nunggu bahasa-bahasa kan ana lengaran zaman itu zaman purba. Zaman prasejarah. Iya, zaman purba iki sing dikenal menungso, nang pendidikan sekolah mungkin piye to? Ketika wong-wong urung do klamben, alate apa-apa cek gebuk waktu. Uripe nang dhuwur. Terus melaku urung jejak, ya? Melaku urung jejak yang didahului oleh kehidupan berangkang. Kehidupan berangkang ini harus periode lanjutan setelah kehidupan PNA. Ini udah cara Islam, cara mbah ya, cara mbah Australia kayak. Cara mbah Australia ini jadi ini nenek moyang menungso adalah seseorang, urung orang sing uripe nang pohon-pohon. Buah monyet des. Jadi seorang ilmuwan besar memproklamirkan diri sebagai seorang keturunan munyo. Udah itu loh. Lengan ini didukung oleh fosil-fosil prasejarah. Nek prasejarah ya wis ben to, ora usah dilacak dadi dipeksa-peksa dari sejarah. Fosil-fosil itu ketika dirangkai, kemudian hasil akhirnya sebentuk bangun fisik sing urung cocok mlaku ning darat. Urung cocok mlaku ning darat karena dawane sikil karo dawane tangan kuwi isih dawa. Jadi istilah panjang tangan sing diterapke manggon kebiasaan colong jupuk kuwi asline wis berbenturan karo teori Darwin. Lha to? Wong panjang tangan ki ora urusan karo mencuri. Panjang tangan yang sebenarnya itu urusan karo nenek moyang BI. Periode penekan kuwi karena pepohonan berkurang. Jadi zaman itu rumah perambahan hutan, rumah sensor, rumah penebangan liar, rumah peladang bertindak. Tapi entah kenapa kemudian makhluk penekan kuwi bosen. Udah ora seru mungkin. Jadi lokasi hidup hanya di cabang-cabang, di ranting-ranting. Ya ini
insiden jatuh itu terlalu sering terjadi. Masalah anakmu tuh wis rasa menghuni pohon, kalau seuripe. Maka kemudian secara bertahap berlatihlah mereka mendarat ke bumi. Jadi mendarat ke bumi peristiwa sejarah yang terjadi nanggon zaman prasejarah. Bahasa ini nanti diutak ini jadi seru. Orang apa? Jadi ketika sebuah riset ilmiah yang dianggap ilmiah oleh kalangan tertentu itu menghasilkan kesimpulan menurut orang apa? Tapi informasi agama yang merupakan apa ya ilmu akurat karena berdasar wahyu, berdasar diulangi dan sehingga jagat ini mengajarkan bahwa manusia itu turunannya Mbah Adam. Ya udah, itu yang kita pegang, itu kita yakini, itu sebagai ruang itikad sing dipraktekkan murid oleh hati, oleh rasa, oleh seluruh diri. Kita yakini betul bahwa kita itu turunannya Nabi Adam. Dia kok sumpah ya kan? Aku bersumpah bahwa sebenarnya ras manusia ini bukan keturunan dari para pemenek pohon-pohon. Yang kita cek ke anak. Bapak, pelajaran sekolah ini cok nganu. Cok nyalai bahasa. Lah, kan ono naskah ini jenenge naskah Sumpah Pemuda. Yo, tulisannya nganggo huruf gambar. Oh, Sumpah Pemuda. Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakui butir pertama, butir kedua, butir ketiga. Butir ketiga itu kami Poetra dan Poetri Indonesia menjoin-join bahasa yang satoe. Pertanyaan ini judulnya kan sumpah, tapi dari 3 butir urusan ini mau mana sumpahnya? Butir ke-1 itu mengakui, butir kedua tetap mengakui, butir ketiga malah menjual-jual. Sumpahnya mau itu tidak digugat oleh pelajaran-pelajaran. Koyok-koyok murid-murid sekolah itu kemudian disodori sebuah paparan perkara sing ora konsisten. Wong judulnya sumpah, tapi sampai butir terakhir, bahkan huruf terakhir itu ora muatan sumpah ikhlas. Tapi itu dianggap nggak apa-apa, bahkan itu pelajaran penting yang harus dipahami apa adanya oleh seluruh peserta didik di seluruh bumi Nusantara. Kalau RT siji nanti ada 11 sumpah, naskah sumpah yang sama sekali nggak ada sumpah. Itu harus syahadat. Syahadat itu bernaskah la ilaha illallah dan mengikrarkan sebuah pengakuan terhadap keterutusan seorang nabi menurut zamannya masing-masing. Syahadat bilo, syahadat tauhid kalau syahadat rasul, menggor ngaji-ngaji, dia lek nyontoke itu semacam selembar mata uang. Jadi duitnya lagi iso payu. Ini nek gambarnya lengkap. Sisi sebelah ya ono gambare, sisi sebelah ya ono gambare. Duit sing paling akrab karo kowe kan rodok receh ya. Misale 2000. 2000 ku sing paling terkenal. Iki gambar seseorang manggul bendul. Wah, aja bendul ke Pak Om pahlawan. Ya ora apa-apa, pahlawan berbendul kan ya gak.
Wong mungsuhe tembak, begitu gagah beraninya hanya bersenjatakan panggul. Ketika selembar uang iki gambar kuwi tok, sing sebelah ijek putih, tanpa tulisan, tanpa lukisan, tanpa logo, urung payu. Uang itu akan berlaku sebagai alat tukar ketika lengkap. Sisi sebelah ya wis ono apa ya, bentuk-bentuk sebagai uang. Sisi sebelah ya wis syahadat ya loro. Ketika la ilaha illallah tok bertauhid tapi urung bernabi, kowe wis duwe tapi gambare kan urung payu. Wa iqamis shalah. Syahadat lengkap. Duitmu wis sak lembar. Jadi syahadat itu dua kalimat yang merupakan satu kesatuan dari dua sisi mata uang yang sama. Wa iqamis shalah. Syahadat dadi meruang ning ati, benar-benar menyatu nonggon kalbu nong fuat nong jati diri. Wa iqamis shalah lan menengah sholat. Orang ngelakoni loh, orang sekedar ngelakoni, tapi menjadikan sholat itu benar-benar bermukim di kita, menjadi aktivitas rutin sing menyatu nunggurin sholat. Wa zakah lan menehati zakat. Nalika wis tekan nunggun situasi berkewajiban zakat, nunggun kondisi di mana zakat itu wis dadi wajib. Zakat itu wajib ini nek wong sugih. Ketika wong urung sugih, ora wajib nulungi zakat, tapi justru jadi objek penerima zakat. Ya penak uang sing ketatarapan kewajiban berzakat karo uang sing hanya dengan diam saja wis dadi objek penerima zakat. Kan andi kira-kira urip jenis iki. Penerima. Tapi kan dadi penerima resikonya marah. Yo wis lah. Yo kan ya, sak kersane beberapa. Ya, kersane beberapa. Ya, langsung pokoknya kok enjoy. Mereka itu enjoy saja. Iya, enjoy benar. Ketika tadi orang melarat, ya kok tenang baik toh. Karena kau akan jadi ceruk-ceruk untuk jadi lahan alokasi zakat. Jadi tadi wong sugih itu menjadi ketatarapan kewajiban kuwi, ya dilakoni wae. Jadi jangan lagi lah, bergaul demo sok dadak tak dongke wong-wong. Ladul, saya mau jadi komuni, ini aku tak putih, kan enggak. Ketika uang itu diberi keleluasaan, kelonggaran, nonggon kepemilikan silian benda-benda materi-materi, WDE berposisi sebagai uang sing ketatarapan kewajiban zakat. Ini sebaliknya orang tekan tingkat kui, maka uang kui berposisi sebagai lahan alokasi penerimaan zakat. Kok coba nak ya? Wahijun baik kaji kui, yo nek iso. Nek iso, nek kuwo, nek iso, pragate, kesempatane, dalane, nunggu kalimah kae kan dijenengke manis toto ilaihi sabila. Sabil kuwi kemudahan-kemudahan sing tersedia untuk melaksanakan kewajiban haji. Ya amane perjalanan, ya ketersediaan ragat, ya sehat seger waras awak, ya tersingkirnya udur-udur liya,
sing menjadikan haji itu mudah. Mbak kaji zaman saiki, ya Gusti, kaji zaman saiki koyo iki berarti ngumpuli wong maju perang. Antrean terpanjang ning bumi itu ternyata antreane wong budal haji. Nang India, tapi kadang-kadang pas musim paceklik utawa ya rasa paceklik. India, Bangladesh, Pakistan, pokoknya daerah-daerah kono sing pakan janyono tapi peredaran pakan ora merata. Ini kan antrean nuwong untuk mendapatkan jatah pakan ini kadang 1, 2, 3 km dari titik pembagian. Padahal ndrongo ngono berhari-hari bapak entah apa antre pakan. Ketika antre pakan ki mau jek iso ditenangkan nganggo kesabaran ya jek tertib. Tapi sabar dalam keadaan lapar iki wis kudu perkara sing iso ditanggung oleh sikate manungsa. Tetep rame. Usrek pancal-pancalan, dusik-dusikan perang. Jadi perang kecil nonggon antrean sembako melasio. Jadi ada daerah-daerah tertentu untuk mendapatkan makan saja seorang anak kecil berusia 4 tahun itu harus berjalan 7 km. 4 tahun loh. Cah umur 4 tahun berjalan 7 km hanya untuk mendapatkan pakan secara cuma-cuma. Perjuangan hidup mati oleh seorang anak berusia 4 tahun. Di negeri Pancarusa, Indonesia Raya, Pulau Jawa, Gemah Limpah, Lok Jinawi, Biak Otus. Salah satu penggalan swarga yang dibentuk ini asli yang boleh menimbang orang legewo nek menerima fasilitas tingkat swarga mengalam Indonesia ini. Dan kan mesti ke karo pengiran dijajah, boh Portugis, boh Inggris, boh London, boh Jepang, boh Cina, boh lain-lain. Yang ini kan peringatan sama pengiran. Ini negara muka ini dipingini wong kono-kono. Disyukuri, dijogo, di rumah, dipertahankan, dilestarikan, harus dirusak. Pelajaran-pelajaran besar ini terjadi di masa lalu. Jadi saat ini kemudian wis galek syukur, galek ngrumat, galek ngelestarikan dewe ora atek. Yo aja takon ketika nantinya penggalan swarga sing kita masih diizinkan ini situasinya curang. Sebelum uang Islam itu benar-benar diizinkan bisa mengukur kewajiban haji ini, setidaknya nong himmai, nong cita-citane sudah harus ada. Pokoknya sepanjang lakoni umure nong dunia ini bercita-cita untuk iso mengukur kewajiban haji. Karena dengan himmah kuat kuwi saora-orane saumpama sampai tekane ajal ora ngalami haji fisik, atine, batine, nyawane, kerinduane ning Mekah lan Madinah wis dadi tumpukan-tumpukan ngamal sing bahkan mungkin bobot timbangi ngumpuli kaji-kajine wong-wong. Soal-soal sing do kaji gampang-gampang kuwi. Kaji gampang-gampang, orang jarak. Ya Allah, masalahnya salah satu kemewahan tertinggi sing iso dialami wong Islam ketika iso sujud langsung di pinggir Ka'bah. Kita rasa sujud sing tidak ditemukan sebelum lokasi-lokasi lain. Muga-muga entah kapan mbok piye carane pangeran sok iso sentuh langsung nang pinggir Ka'bah. Wis sithik jari nang Mekah nang Madinah. Basa Ramadan
Nomor 5 ini poso bulan Ramadan. Poso ya berbagai tingkat. Ono poso wonten ngeleh kaya karang ngomong do poso ya wis melu poso. Lah ngopo to? Lah wong do poso kok ora poso kan ora manusiawi. Wong dia do poso. Poso nanggon pelajaran-pelajaran yang kita terima itu poso jenisnya warna-warna. Iya, sampai ngaji tentang poso jembok itu kan dari waktu imsak ngantek waktu iftar terus kaya yang poso wis kita dianggap puasa. Rawahul Bukhari ya Muslim. 5 ini kalimat yang dipakai oleh Rasulullah adalah kalimat dunia. Dunia ini maknanya dibangun, unsur pembangun sing menjadikan agama seseorang kuwi sempurna lengkap dadi wujude bina sing ya huni nalika 5 hal iki material iki material seluruhnya berkualitas tinggi sehingga ketika agama ini merubah